Perubahan budaya rumah sakit yang lebih baik memerlukan strategi yang jitu. Salah satunya adalah perubahan manajemen sumber daya manusia. Poin yang paling krusial dalam manajemen sumber daya manusia adalah proses penilaian kinerja yang didokumentasikan dalam logbook yang dapat terintegrasi dengan SKP dan pemenuhan kewajiban dalam jabatan fungsional pegawai. Yang selanjutnya, yang lebih krusial adalah proses perhitungan reward kinerja yang dikenal dengan istilah remunerasi. Perubahan sistem remunerasi memerlukan komponen vital di dalam transformasi budaya kerja rumah sakit. Untuk itu, ada 3 syarat dalam perubahan strategi remunerasi, yakni yang pertama adalah keuangan rumah sakit tidak boleh goyah. Yang kedua, perubahan ini memicu pertumbuhan pendapatan rumah sakit dan kualitas layanan medis ataupun kualitas layanan non-medis. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan yang sesuai dengan porsi pekerjaan dan tanggung jawab yang diemban. Saat ini, kami telah menyelesaikan pola remunerasi baru yang dibedakan menjadi 2 kategori, yakni untuk unit revenue center digunakan volume base, sementara untuk unit cost center digunakan time base. Volume base dihitung bukan lagi berdasarkan tarif rumah sakit, akan tetapi berdasarkan jumlah kegiatan produktif yang dapat mendongkrak kemajuan serta peningkatan pendapatan rumah sakit, baik langsung ataupun tidak langsung. Ada 3 mekanisme validasi dari perhitungan ini, yakni yang pertama adalah kesesuaian dengan rata pendapatan klaim inasi bijis. Kenapa inasi bijis? Karena hampir 90% pendapatan rumah sakit pemerintah adalah berdasarkan klaim inasi bijis. Yang kedua adalah validasi dari perhitungan IKI menggunakan sistem sebelumnya dan sistem dari rumah sakit lain yang existing sedang berjalan yang cukup bagus. Dan yang ketiga adalah validasi jumlah rupiah yang existing dibayarkan dibandingkan dengan hasil perhitungan menggunakan sistem remunerasi yang baru. Kemudian yang keempat adalah perhitungan potensi pertumbuhan pendapatan rumah sakit menggunakan sistem remunerasi yang baru. Sementara time base dihitung berdasarkan item kegiatan rutin dan kegiatan insidensial pegawai dengan target pekerjaan 22 hari kerja. Item kegiatan ini dipadukan dengan target SKP dan item kewajiban dalam jabatan fungsional pegawai. Dengan demikian akan terukur seberapa efektif dan efisien dalam penggunaan waktu pada setiap item pekerjaan. Peta pegawai dan peta beban kerja akan tampak dari sistem ini yang dipadukan dalam sistem penilaian kinerja yang terintegrasi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan performa layanan, pendapatan serta peningkatan kenyamanan di rumah sakit. Performa layanan dibagi menjadi 2 unit, yakni unit dengan volume layanan yang tinggi dan potensial meningkatkan dan mendongkrak pendapatan rumah sakit. Dan berikutnya adalah unit dengan volume layanan yang kurang. Masing-masing memiliki strategi yang berbeda dengan pendekatan yang berbeda. Pandangan saat ini, rumah sakit adalah tempat yang angker, kurang nyaman dan kurang bersih, maka harus kita ubah menjadi rumah sakit merupakan tempat yang penuh dengan kemudahan, nyaman, harum, dan menyenangkan. Dengan cara apa? Dengan cara merubah budaya rumah sakit menjadi budaya yang ramah kepada pelanggan. Ubah suasana rumah sakit menjadi lebih nyaman dengan masukkan brand-brand kuat ke rumah sakit seperti Starbucks, Kopitiam, Jeko, Subway, Janji Jiwa, dan yang lain ke rumah sakit. Dan kita buat set-set yang cozy di rumah sakit sehingga selain kenyamanan dan kesenangan, strategi ini diharapkan bisa menaikkan pendapatan rumah sakit. Sehingga komponen PIR rumah sakit dapat meningkat dan outcome-nya adalah kesejahteraan karyawan akan terdongkrak meningkat. Ini adalah PR kita bersama. Mari sama-sama kita lakukan transformasi sehingga masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari usaha dan perjuangan kita bersama.